Selamat siang, perkenalkan nama saya Chelsea Salsabila dari jurusan Food Technology 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai organization structure. Nah, sekarang saya akan sedikit banyak menjelaskan mengenai struktur organisasi yang ada di perusahaan Facebook. Jadi, perusahaan Facebook itu punya 3 jenis struktur organisasi. Yang pertama adalah corporate function based teams, yang kedua adalah geographic divisions, dan yang ketiga adalah product based divisions. Nah, nanti saya akan menjelaskan secara lebih rinci lagi mengenai 3 jenis struktur organisasi ini. Pertama adalah corporate function based teams. Jadi di Facebook sendiri mereka itu membagi timnya menjadi beberapa bagian, dan mereka ini tuh benar-benar berada langsung di bawahnya CEO itu sendiri, yaitu Mark Zuckerberg. Nah, jadi setelah di atasnya seperti yang bisa kita lihat di bawah itu, setelah ada CEO, mereka itu di bawahnya ada 12 bagian atau 12 divisi, dan adanya ke-12 divisi ini tuh bisa ada di Facebook karena Facebook itu menyesuaikan divisi-divisi ini dengan kebutuhan bisnis sosial media mereka. Misalnya yang namanya perusahaan Facebook itu, perusahaan media sosial pasti membutuhkan seorang ahli IT. Makanya ada divisi IT yang dipimpin oleh seorang CTO yang bernama Max Krupfax. Dan juga lain sebagainya, misalkan ada departemen accounting, ada chief accountingnya, terus ada juga untuk marketing, ada public policy, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah geographic division. Jadi Facebook ini mengadakan divisi geografis ini karena adanya perbedaan dalam jejaring sosial dan dinamika pasar periklanan online. Karena seperti contoh nih, misalnya para pengiklan dari Amerika Latin itu kebutuhan dalam menggunakan layanan sosial media perusahaan itu berbeda dengan para pengiklan dari Eropa. Oleh karena itu, diadakan beberapa divisi di masing-masing area ini adalah untuk memudahkan dalam mengatasi dinamika pasar media sosial. Berikutnya adalah product based divisions. Jadi struktur organisasi ini diadakan untuk mengatur operasional dari produk-produk yang dihasilkan oleh Facebook. Nah, seperti yang ada di gambar di bawah ini, jadi ada 3 bagian atau 3 departemen yang berhubungan langsung dengan pembuatan produk yang dihasilkan oleh Facebook itu sendiri dan dibawahi langsung oleh CEO mereka, Mark Zuckerberg. Nah, dan seperti yang bisa kita lihat di sini, kalau untuk produk-produk ini terbagi lagi jadi 3 departemen, yaitu ada New Platform and Infrastructure, terus ada Central Product Services, dan ada Family of Apps. Terus ketiga departemen ini juga terbagi lagi jadi beberapa bagian. Misalkan seperti yang Family of Apps itu dia beda-beda lagi orang-orang yang mengaturnya, kayak Instagram beda lagi dengan WhatsApp, beda lagi juga dengan Messenger, terus beda lagi juga dengan aplikasi Facebook itu sendiri, dan lain sebagainya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai organizational design, dan saya juga di sini masih membicarakan tentang perusahaan Facebook. Jadi untuk definisi dari organizational design ini sendiri, menurut Wisnu dan Nur Hasanah tahun 2005, mereka bilang kalau sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Untuk organizational design yang pertama itu namanya adalah work specialization. Ini adalah pembagian pekerjaan kepada karyawan berdasarkan keahliannya masing-masing. Untuk contoh implementasi di perusahaan Facebook sendiri adalah misalkan dalam bentuk seperti corporate function based teams. Kayak seperti yang bisa kita lihat tadi yang sudah saya jelaskan, kalau ada 12 bagian, dan 12 bagian ini merupakan pembagian atas keahlian masing-masing orang. Misalkan ada yang ahli marketing, accounting, ahli IT, ahli privacy, dan lain sebagainya. Dan otomatis para chief-chief yang mengepalai divisi-divisi ini juga dibantu oleh karyawan-karyawan yang berada di bawahnya yang tentunya juga memiliki keahlian yang sama dengan mereka. Organizational design yang kedua adalah departmentalization. Ini adalah basis pengelompokan pekerjaan. Untuk contoh implementasi di perusahaan Facebook itu sendiri adalah misalkan melalui product based divisions. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau product based divisions itu terbagi jadi 3 departemen atau 3 divisi. Nah, ketiga divisi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Contohnya misalkan seperti di Family of Apps itu mereka terbagi lagi kan menjadi beberapa, kayak Family of Apps ini tuh punya produk-produk berupa misalkan seperti WhatsApp, Instagram, Facebook App, terus Messenger. Nah, keempat produk ini tuh yang mengendalikannya juga berbeda-beda sesuai dengan pengelompokan pekerja. Yang berikutnya adalah chain of command. Ini adalah garis otoritas antara upper sampai lower level organizational untuk mengetahui siapa melapor pada siapa apabila terjadi suatu masalah. Untuk contoh implementasi di perusahaan Facebook adalah misalkan seperti apabila nih Mark Zuckerberg sebagai CEO memberikan proyek-proyek untuk dikerjakan para karyawannya.
Nah, nanti Mark Zuckerberg ini bakal kasih project itu ke manajer, ke chief officer yang berada di bawahnya, yang tadi ada 12 bagian tadi. Kemudian nanti para chief officer ini akan memberitahukannya lagi kepada manajer-manajer atau karyawan-karyawan yang berada di bawahnya lagi. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan terjadi suatu masalah terkait dengan perusahaan, karyawan-karyawan atau manajer yang lebih lower level itu nanti akan melapor dulu kepada middle manager. Kemudian nanti middle manager ini akan melapor lagi ke top tier manager mereka, atau bisa sampai juga ke CEO. Berikutnya adalah span of control. Ini adalah jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh manajer secara efektif dan efisien. Nah, untuk contoh implementasinya, jadi Facebook ini berusaha agar setiap departemen memiliki tim dalam jumlah sekecil mungkin. Tujuannya adalah berhubungan dengan chain of command tadi, yaitu agar komunikasi antara lower level, middle level, sampai top tier level manager itu komunikasi bisa berjalan dengan baik. Bahkan apabila dibutuhkan bisa memungkinkan yang top tier manager itu bisa turun langsung untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh lower level manager. Yang berikutnya adalah centralization and decentralization. Jadi centralization itu adalah ketika pembuat keputusan dilakukan oleh karyawan upper level dan atau manager upper level. Sedangkan decentralization itu adalah ketika pembuatan keputusan atau pemberian input dilakukan oleh karyawan lower level. Untuk perusahaan Facebook sendiri, mereka ini termasuk ke dalam centralization karena salah satu alasannya Facebook ini merupakan salah satu company yang sudah besar dan sudah mendunia, dan kebanyakan keputusan yang mereka buat itu adalah berdasarkan keputusan dari manajer top tier-nya mereka, top tier level mereka gitu. Terus selain itu juga biasanya untuk lower level manager ini mereka jarang dilibatkan dalam pembuatan keputusan besar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Makanya itu kenapa perusahaan Facebook ini dikatakan sebagai perusahaan yang termasuk kategori centralization. Yang berikutnya adalah formalization. Formalization ini adalah standar pekerjaan di sebuah perusahaan sejauh mana perilaku karyawan dipandu oleh aturan dan prosedur perusahaannya. Untuk contoh implementasinya, di perusahaan Facebook sendiri, mereka itu pada saat melakukan perekrutan karyawan, selain para HRD-nya itu harus memilih calon karyawan yang memiliki skill memadai, hal utama lainnya juga adalah calon karyawan tersebut harus pintar dalam memahami perilaku orang lain untuk bisa bekerja di perusahaan Facebook. Facebook merupakan salah satu perusahaan yang memiliki struktur organisasi mekanistik atau mechanistic organization. Beberapa alasan diantaranya itu adalah yang pertama, mereka ini memiliki narrow spans of control. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau mereka ini benar-benar menjaga agar departemen mereka itu memiliki tim dalam jumlah sekecil mungkin. Kemudian yang berikutnya, mereka ini memiliki clear chain of command. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga, kalau chain of command mereka tuh benar-benar udah jelas, kayak dari top tier manager akan disampaikan ke middle level manager, kemudian dari middle level manager ini akan disampaikan lagi ke lower level manager, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian selain itu juga Facebook ini merupakan perusahaan atau company yang sudah cukup besar sehingga mereka ini benar-benar menerapkan sistem sentralisasi di perusahaan mereka. Dan kemudian yang berikutnya adalah high formalization. Jadi di perusahaan Facebook ini benar-benar kayak para karyawannya tanpa terkecuali mereka itu benar-benar diharuskan untuk mengikuti beberapa aturan atau prosedur untuk bisa bekerja di perusahaan Facebook. Jadi formalisasinya benar-benar tinggi di perusahaan Facebook. Saya akan menjelaskan mengenai team structure dari perusahaan Apple. Jadi team structure itu adalah struktur organisasi di mana seluruh organisasi itu terdiri dari tim kerja. Dan seperti yang bisa dilihat di bawah, itu adalah bentuk struktur tim atau struktur organisasi di perusahaan Apple. Jadi struktur tim dalam perusahaan Apple ini terbilang cukup kompleks dibanding struktur tim pada umumnya. Hal ini disebabkan mereka tuh mau agar chain of command di perusahaan mereka bisa tertata dengan baik dan rapi. Struktur tim yang kolaboratif seperti ini bisa memudahkan karyawan lower level untuk berkomunikasi dengan manajer middle level sebaik dengan komunikasi dengan top tier manager. Berikutnya saya akan menjelaskan dan memberikan contoh matrix structure dari perusahaan Philips. Jadi matrix structure ini adalah struktur organisasi yang memberikan spesialis dari departemen fungsional yang berbeda untuk bekerja sama pada satu atau lebih proyek. Nah, untuk di perusahaan Philips, tanggung jawab atas naik turunnya produk itu tergantung pada dimensi produk seperti penetapan harga, terus distribusi, dan juga target market. Matrix structure ini dinilai lebih efisien karena dapat menghasilkan upaya pemasaran yang lebih hemat biaya. Namun, matrix structure membuat manajer
harus melakukan pelaporan ganda, yaitu ke kepala divisi produk dan juga ke kepala geografis mereka. Berikutnya saya akan menjelaskan boundary loss organization yang dilaksanakan di perusahaan Pixar. Jadi boundary loss organization ini adalah organisasi yang desainnya tidak ditentukan oleh atau terbatas pada batas horizontal, vertikal, atau eksternal yang ditentukan oleh struktur yang telah ditentukan sebelumnya. Dan untuk contohnya, jadi perusahaan Pixar ini memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan Disney untuk memproduksi beberapa film animasi. Kerjasama ini menggabungkan keahlian Pixar dalam animasi komputer dan juga pemasaran kuat yang bisa dilakukan oleh perusahaan Disney. Tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko dari kerugian produksi film animasi yang dilakukan oleh Pixar. Berikutnya adalah virtual organization di perusahaan Corning. Jadi organisasi yang terdiri dari sejumlah kecil karyawan penuh waktu dan spesialis luar yang sementara dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan untuk mengerjakan proyek. Untuk virtual organization ini di perusahaan Corning, Grenier dan Matters menjelaskan kalau virtual organization ini diadakan karena produk dan layanan mereka tidak diproduksi dalam satu perusahaan yang memiliki tujuan jangka panjang. Adanya virtual organization ini yang terdiri dari gabungan grup dan individu dari berbagai perusahaan diharapkan dapat terfokus untuk membawa produk atau layanan berkualitas tinggi ke pasar secepat mungkin. Berikutnya adalah network organization di perusahaan H&M. Jadi network organization itu adalah organisasi yang menggunakan karyawannya sendiri untuk melakukan beberapa aktivitas kerja dan jaringan pemasok luar untuk menyediakan komponen produk atau proses kerja yang dibutuhkan. Di perusahaan H&M sendiri, mereka menggunakan network organization. Di sini para manajer berperan sebagai vital role. Mereka mengontrol perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Network organization ini terbilang lebih datar daripada hierarki. Hal ini membuat span kontrol mereka lebih luas dan memungkinkan terjadinya komunikasi antara karyawan low level dengan manajer top tier. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengerjakan presentasi ini.